oleh Jersey dan Red Face, di mana mereka menggunakan dasi ya untuk membuka spot dari Capital Nine. Berhasil dibuka tapi justru open sekali. Dua orang langsung knockdown oleh Zenz. Ini kan sangat berbahaya banget. Jersey dan juga Red Face, dua aim star dari Bigetron Ion udah di take down oleh Capital Nine, dan ini akan menjadi berbahaya banget bagi mereka. Hijrah melakukan sebuah refrag luar biasa, M16 tapping yang luar biasa, dan sekarang 2 lawan 2 antara Ion dan juga Capital Nine. Dari Capital Nine, Tyrant terutama berdekatan dengan Zenz, tapi cukup sulit untuk bisa merevive. Apakah akan ada sebuah cut rotasi yang dilakukan oleh Liquid? Ternyata Tyrant berhasil masuk untuk dalam kompon tersebut. Dan sekarang merupakan kerugian untuk Ion karena terlalu terburu-buru gitu Ras yang dilakukan, meskipun menggunakan mobil, tapi benar-benar bisa free fire banget sih di situ Tyrant. Tadi kita lihat di sini Hijrah langsung Ras ke depan, kayaknya bakal menembakkan grenade di situ, melemparkan grenade mental grenade ternyata. Betul, aduh, bahkan terkena lagi sekarang Liquid menyisakan satu player terakhir yaitu Hijrah di bawah sana. Hati-hati Capital Nine dari belakang juga masih ada satu player tentunya. Hijrah melemparkan nade agar tidak terjadi push dari bagian depan, mencoba untuk merevive, tapi ada sebuah gerakan yang sangat cepat dari Capital Nine. Mulai masuk satu orang di-knock-kan. Hijrah melawan 3 orang, satu orang lagi knock. Disangka satu player lagi dari Capital Nine. 1v1 antara Hijrah dan juga last player dari Capital Nine. Di sini Hijrah mencoba untuk shoot, tapi semua front shot dari Capital Nine dan Bigetron Ion harus tersisi di posisi ke-16. Waduh, sayang banget ya tadi, sayang banget granatnya mantul karena pintunya udah keburu ditutup sama C9. Dan kita lihat juga backup yang dilakukan sama C9 ini bagus banget. Meskipun tidak berhasil meluluhlantahkan dari Ion tersisa 1, tapi Zen refleksnya luar biasa, dia langsung aduh. Yes, tadi dia permain luar biasa. Hijrah berhasil knock 2 orang sebenarnya, tapi kembali lagi Zenz tadi mengetahui jalur rotasi dari Hijrah dan Ion harus tersisi di posisi ke-16. Masih ada game-game berikutnya, masih bisa berjuang untuk lebih maksimal lagi tentunya. Kita berpindah dulu. Louvre versus The Prime di sini. Dan kita lihat di sini udah ada posisi dari The Prime, satu orang Velope agak terpojok di situ, hanya bisa mengandalkan smoke dan juga bangkai dari kendaraan yang sudah diledakan. Di sini ada tapping dari Louvre ke arah tim The Prime. Velope benar-benar gaduhnya cuma bisa bertahan aja, bertahan mencari posisi meskipun ada smoke. Kalau misalnya firing to the smoke-nya ini tembus, Velo pasti knock sih. Betul banget. Ini Velope berbahaya banget. Dia coba untuk mundur dan nggak langsung straight forward ke arah teman-temannya. Tapi ini berbahaya. Kalau Velope ke spot di sini, ke spot oleh Crowless mencoba tapping. Skarl kali 4 cukup sulit dan Velope berhasil tadi prone di sana. Hati-hati, kepalanya masih kelihatan. Tiduran lagi. Hilang sayangnya. Bener ya pilihan Velope untuk mundur ke belakang. Dia nggak memilih untuk gabung bersama teman-temannya karena dia menghilangkan sight-nya dulu yang penting. Dan kita lihat di sini Ozora dan bersama Pandit kayaknya mau ini sih ikut ke arah temennya tadi sih. Harusnya dan kita membantu Zehens ya, si Hens dari Louvre ke arah The Prime kita lihat. Dan di sisi lain ada Seroja. Seroja. Itu kayak lagu gak sih? Waduh. Bunga Seroja ya? Bunga Seroja. Ada kan ya, bener ya? Itu memberitahu umur kita jadinya. Iya, tapi bener ya deh. Iya, ada kok ada. Ya, tapi pas gue lihat Seroja apa? Oh iya lagu ya. Kita lihat di sini dari Uni. Nih mereka ada berdekatan 2 tim di dekat mereka, tapi kayaknya mereka memilih untuk split terlebih dahulu, mencari posisi dulu karena ya balik lagi posisi menentukan prestasi di PUBG Mobile. Dan di depannya udah ada RRQ juga. Yes. Ya kan? Ini kayak deja vu, Uni ketemu RRQ lagi dan Alter Ego di sini tadi sudah melakukan rotasi juga berdekatan dengan Capital Nine yang tadi sedang berfight Ria dengan Ion dan dimenangkan oleh Capital Nine. Betul banget. Ada sebuah shot dari Martin sepertinya kena kepala ke arah Zenz dan dia harus mulai lagi merepositioning. Alter Ego pun belum aman berada di sana. Udah mulai melakukan rotasi lagi dengan vehicle yang didapatkannya. Smith masih menjaga backline dari Alter Ego dan sepertinya tidak akan ada fight dalam jarak waktu dekat ini antara Capital Nine dan Alter Ego karena mereka lebih memilih untuk mendapatkan kompon terlebih dahulu. Namun nanti saat gerak ke zona kelima atau mungkin detik-detik ini mereka akan melakukan fight karena sudah sangat dekat antara kedua tim ini. Dan kita lihat di sisi lain di sini dari tim Aerosep tidak menyadari ada satu player sudah benar-benar deket banget sama mereka. Tyrant tampaknya ini
melakukan split dari teman-temannya. Ini kayak jurus yang tadi sih. Ini jurus yang tadi sempat dilancarkan ke arah Better Ion, tapi kita nggak lihat ini akan berhasil atau enggak karena dari si Tyrant ini belum mengeluarkan belum open fire sama sekali. Jadi dari tim Alter Ego belum tahu posisinya. Jadi dia masih bisa backstep nih. Nah, Betul banget, ini permainan yang sangat luar biasa ya, patient gameplay dari Tyrant Capital 9. Dia menjaga benar-benar movementnya, karena kalau tadi pun dia shot mungkin hanya akan mendapatkan satu dan nanti akan sulit lagi 3 versus 3-nya kan. Dan dari Capital 9 sepertinya ingin sekali untuk mendapatkan placement point yang luar biasa banyak juga saat Betul. ini. Jadi dia ingin menahan terlebih dahulu. Tyrant nggak melakukan shot sama sekali, tapi hati-hati, rotasi mereka ini akan lama banget karena dari Alter Ego sepertinya udah akan mulai berangkat. Wih, Smith mobilnya dimasukin ke warehouse. iya, dia nggak mau lewat open resiko field. ya. Iya, Dia betul nggak mau resiko, banget. dia benar-benar lewat gudang dong. Langsung cabut ke Langsung hutan. cabut. Jadi kayak sia-sia gitu loh posisi yang udah dipertahankan oleh Tyrant. Dia menunggu sampai salah satu dari pemain Alter Ego itu open gitu kan Betul. posisinya. Tapi sayang banget. Dan Yes. kita lihat di sisi lain di sini Nara tampaknya agak terseok-seok, harus men-setup ulang semuanya, halus healing terlebih dahulu. Kita lihat beberapa pemain dari Nara udah kehilangan beberapa darah. Yes, dan ini posisi Nara bagus banget. Kembali lagi, cekungan ini banyak banget digunakan oleh para pro player. Iya. Sebagaimana Bigetron Red Alliance pernah menggunakan di PMPL sebelumnya. Dan dia mendapatkan dari Nara di sini dan bisa menjaga harusnya dari gerakan-gerakan tim lainnya. Ada tim 7 yang sudah berdekatan, begitupun dari tim 11 yang sudah sangat dekat dengan Nara. Dan ada vehicle dijadikan sebuah obstacle, dijadikan sebuah forting. Tim 11 ada Seroja di sana di depan. Dan hati-hati banget, dari belakang masih mereka liatin. Karena kalau nanti dari belakang itu udah menutup dan gak ada tim sama sekali, ini Nara bakal safe banget sih. Iya, di sisi lain kita sini udah melihat 3 tim juga berdekatan, ada Draenix, ada Geek dan juga RRQ. Dan tampaknya Draenix di sini akan melakukan engage terhadap tim Geek. Tapi kita lihat dari Geek ya, tidak seperti game sebelumnya. Di sini baru mengantongi 1 poin kill saja. Toms, apakah akan merajai seperti match sebelumnya? Grenade-nya sudah connect di situ. Yes, dari victim tadi ke arah player lain dari Geek pun sedang fight dengan Franix. Ada lagi Siren datang ke sana, Anthem knockdown. Toms benar-benar bersinar hari ini. Mendapatkan satu sekali. knockdown atas Siren. Dari tempat lain juga Franix masih kesulitan lihat. Ada berapa banyak granat tadi yang meledak menyisakan Chess sekarang as the last man standing, tapi Connect knockdown. banget Betul granatnya dari sekali. Chess. Dan kita lihat di sini Chess lagi-lagi masih memiliki granat di situ. Tapi ada fire dilakukan oleh Geek. Dikit lagi darahnya Chess. Apakah bisa bertahan? Oke, kita akan melihat sebentar lagi. Tampaknya dia memilih untuk melakukan healing terlebih dahulu, nggak mau maksa. Dan kita lihat di sisi lain ada victim juga bergabung di sini ke arah tim Lovril. Lovril posisinya agak sedikit terdesak. Ada molotov juga udah dikeluarin 2 ya, dia bawa molotov ya, agak Betul berat. banget. Ada Nah. semua molotov dikeluarkan tadi dan ada suppressing fire dari arah victim jacket karena Louvre supaya mereka nggak bisa bergerak secara luasa. Di sana ada smoke dan itu udah benar-benar terspot oleh Iya, jacket. Dan betul ini sekali. mungkin ada sebuah finish, tapi Chess di tempat lain yang tadi berhasil mendapatkan satu player dari Geek langsung saja di refrag dan menjadikan victim harus pulang di posisi ke 15. Dan tadi Bubu yang terkonek sama granat udah nggak bisa di revive sama sekali ternyata. Betul. Geek harus mengorbankan 1 pemain, tapi nggak apa-apa sih. 1 dapat 4 ya. Yes, itu benar-benar worth rate tentunya. Dari victim masih berhadapan dengan Louvre, belum berhasil di finish dari Hans di bawah sana. Victim juga nggak mau terlalu gegabah tentunya. Hans akhirnya berhasil, tapi ternyata di steal kill oleh The Pillars Iya. dari bawah sana. Ada orang ketiga tampaknya melakukan backstep di sini, dan posisi dari Lover sekarang benar-benar udah terdesak banget. 2 tim di sekitar mereka ya. Ada The Pillars juga datang. Dan di sisi lain di sini dari ROG mulai di tapping oleh The Pillars juga Portal Slayer. Yap, tapping menggunakan Scar-L ke arah IOG. Tapi kalau gua jadi Onta Slayer ini harusnya udah mulai rotasi guys, karena nggak ada healing prom juga. Kemudian juga mereka belum masuk zona. Di depan mereka pun bahkan sekarang ada Capital 9. Tadi juga ada tim lain yang sudah berdekatan satu sama lain. Ini bahaya banget bagi The Pillars kalau mereka lambat, dan mereka sepertinya menyadari hal itu Iya, dan akan mereka langsung menyadari. melakukan rotasi saat ini. Betul. Di sisi lain di sini dari RRQ tampaknya ada spray di situ dilakukan ke arah The Prime dan ke arah IOG ya. Ke arah IOG di sini. IOG juga tidak bisa menahan laju zona yang sangat sakit. Tapi tampaknya RRQ nggak mau terlalu lama. Dia juga menyadari kalau nggak bisa terlalu lama nahan di area luar Yes, zona. betul banget, dan Warung tadi udah sekarat banget Betul. dari RRQ. Ada sebuah fight lagi sekarang, Siren melawan TV sepertinya. Ada sebuah pengamatan terlebih dahulu dari Mox Bay, nggak mau terlalu ngambil resiko. Depan dia juga TV sudah knockdown dari Siren Just Face. Ada sebuah granat meledak, untungnya tidak mengenai dirinya. Melemparkan smoke ke arah depan karena open field banget di respon saat Betul. ini. Tapi dia masih mending ya. Dia masalahnya punya di situ masih punya kompon, ada ini ya,
ada airbox. Ada airbox ya kan, jadi dia masih bisa bersembunyi di situ dan dia masih bisa melancarkan beberapa free fire ke arah lain, ke arah tim lain. Dan di sini kita lihat masih tersisa 12 tim di area zona kelima. Di sini tampaknya Siren juga masih bisa mengamankan posisi mereka, masih bisa revive juga, masih bisa settle ulang. Audrey juga di sini sudah berhasil di revive dan akan melakukan healing juga. Dan di sisi lain tim-tim sudah mulai mengalami penumpukan di area tengah, sudah mulai masuk ke area zona. Kita lihat di sini ada tim 13, tim 2, tim 5 juga udah mulai masuk yang tadinya ada di luar zona dan ini dari C9 juga Tyron udah masuk juga nih. Betul banget. Dan dari Martin tadi ada sebuah nade yang connect ke arah Nara dan itu menjadikan sebuah kill lagi. Oh, Moxmay mencoba untuk spray ke arah Argenta. Namun justru ada sebuah refract dari Argenta ke arahnya. Langsung dikonfirm, hati-hati Anthem. Baginya goyang-goyang. Iya, itu gue serem sih kalau ngeliat bagi kayak gitu bisa-bisa tiba meledak di situ kan. Kita lihat di sini dari Geek ada spray dilakukan mendapatkan 2 poin kill di situ Siren dan di sisi lain Geek Deathmatch harus tumbang terkena grenade. Rupanya tersisa 1 pemain saja dari Geek. Apakah bisa bertahan di klasemen ini? Betul sekali, Mort sebagai last man standing. Apakah akan ada smoke yang dikeluarkan untuk bisa merevive? Betul sekali, langsung ada smoke yang dikeluarkan. Dia butuh vehicle-nya, dia juga butuh untuk merevive Deathmatch dan harus melakukan secara cepat. Menunggu smoke-nya pop out dan akan mulai revive. Sini, Deathmatch, sini. Bisa. Nah, Nah, tapi dulu. di sisi lain ya di area zona safe zone ini udah ada satu tim yang istilahnya di posisi nyaman ya. Udah ada Seroja yang menunggu di area kompon rumah. Dia enak banget sih dan tuh kita lihat bener kan aku bilang dari Seroja bisa free fire ke arah manapun karena dia udah dapat kompon yang enak. Dia nggak usah bingung-bingung mikirin harus masuk ke arah zona. Betul banget, itu dia pentingnya melakukan rotasi dan mendapatkan kompon ya. Di tempat lain tadi ada sebuah fight yang dilakukan oleh IOG dan juga The Pillars di sana. Geek pun mendapatkan last man standing dari IOG, yaitu Rancid tadi yang sedang knockdown. Ternyata masih misalkan Kunyet langsung di-pick oleh Anthem dan terfinish. IOG harus puas di posisi ke-8 saat ini. Diam-diam padahal Siren tinggal tersisa 1 orang tapi dia masih bisa melakukan backstep di situ ya. Dan kita lihat di sini, Seroja apa yang terjadi? Tadi udah enak, ternyata dia malah keluar dari kompon untuk mungkin untuk istilahnya mengamankan mobilnya gitu buat nantinya di les zona gitu kan. Tadi ada sebuah pergerakan dari XCN di-knock-kan oleh Seroja, XCN-nya rata, mobilnya masih jalan. Iya, Serojanya betul. knock deh. Dan di sisi lain baik sekali di situ spray dilakukan oleh Uni berhasil meledakkan 1 pemain beserta mobilnya juga. Betul sekali, hati-hati splash damage dari vehicle explosion. Dan ini tadi yang udah disebutkan oleh Crashfall sebelumnya, Seroja benar-benar free untuk menembak ke arah vision manapun karena udah punya kompon juga. Namun hati-hati karena di dekat mereka juga ada tim yang sudah berdekatan. Alter Ego yaitu di sini juga mendapatkan 1 play dari Capital 9. Deka last man standing dan langsung terwipe saja karena Alter Ego bermain sangat rapi walaupun mereka nggak punya kompon. Mereka punya banyak banget natural obstacle berupa batu-batuan, pohon dan bisa mereka maksimalkan. Misalkan 3 tim yang tersisa, Seroja, Alter Ego dan 1 tim lainnya, tinggal 1 orang. Siapakah itu? Dan The Prime ternyata. The Prime Aita kata. Sampai Iya, betul. akhir dia ternyata ya. Luar biasa. Oke, di sini kayaknya yang emang lebih menguntungkan dari tim Seroja sih dari posisi. Tapi belum bisa ditentukan seperti itu juga karena kita bentar lagi akan masuk ke zona ke-7. Kita bakal lihat apakah Seroja akan dipaksa untuk keluar dari zona aman mereka. Betul, ini antara Alter Ego dan juga Seroja. Ternyata The Prime membuka diri terlebih dahulu. Dia akan mati karena zona, tapi udah dapat 1 kill. Itu udah puas banget buat The Prime. Dan menyisakan, tapi Smith ternyata di low HP-nya bisa betul. mendapatkan refract. Luar biasa. Wah, tajam matanya ya. Tajam matanya. Tajam Memang ini matanya. Smith salah satu aim star-nya Alter Ego ya saat Iya. ini ya. Dan kita akan melihat nih apakah akan terjadi seperti match sebelumnya ya tadi ya di Sanhok ya ada Badru juga ya. Wah. Ada strategi Badru yang dilakukan oleh Alter Ego. Apakah mereka akan melakukan seperti itu juga atau nggak tahu juga soalnya ini ibarat 2 tim ini agak imbang posisinya ya 3 versus 4 ya meskipun agak menguntungkan di arah Seroja ya. Yes, tapi ini sepertinya akan ada fight sih yang terjadi karena keduanya udah mulai holding position. Dari Alter Ego pun nggak perlu jalan terlalu jauh. Dari Requiem ini tinggal maju sedikit ke arah pohon, dia udah masuk safe zone. Begitupun teman-temannya. Seroja di lain sisi saat ini memang sedang diuntungkan karena punya kompon, tapi sedikit lagi mereka harus terbuka ke arah open field. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini hanya 3 natural obstacle di sana berupa satu buah batu dan 2 pohon. Maka daripadanya Seroja udah mulai mempop up sebuah smoke 2-3 untuk menjadikan sebuah pertahanan bagi mereka. Tapi 4 melawan 3 secara manpower Seroja saat ini masih berada di atas. Betul sekali dan ada tambahan 1 airdrop ya di tengah-tengah tuh mungkin aja mau ngambil gitu kan nggak mungkin. Kemarin yang kita kira nggak bakal ngambil malah diambil
ya. Luar kemarin. biasa emang. Dan sini ada sebuah spray dari Uni. Uni. Salah satu player andalan Seroja. Dan kita tahu kiperannya di udah sering banget, hampir banget Sayang sekarat dari sekali Martin yang tadi terigu. tembakan ke arah Seroja dan masih bisa melakukan healing prompt. Dari boostingannya juga masih banyak. Smith di lain sisi, di sini udah sekarat banget. Diki MR melemparkan sebuah nade yang sudah di-cook beberapa detik tadi, apakah akan connect? Sepertinya tidak. Sepertinya tidak, jaraknya Ya. terlalu jauh ya. Tapi kita lihat di sini ada beberapa spray yang diluncurkan berhasil mengenai Smith di situ. Ada spray juga dilakukan oleh Diki. Masih istilahnya free fire juga ya ke arah mereka, tapi belum berhasil. Ini coba-coba aja, yang penting tembak aja dulu kan. Betul banget. Siapa Dari tahu Seroja. keberuntungan, namanya juga through the smoke. Yes, through the smoke, betul banget. Dari Seroja ada satu orang knockdown, sepertinya akan masih dicoba untuk revive. Ya. 4 meter, harus mulai masuk dalam zona dari DKMR dan juga Uni. Uni sepertinya ini akan menjadi sebuah jangkar untuk Seroja, di mana Ya. dia diberikan space dari DKMR, dia lemparkan smoke yang banyak ke arah kiri. Untuk Uni mungkin nanti akan melakukan rotasi dan flank Requiem dan juga Smith. Namun akan Ini kita lihat dia. sebentar lagi. Ini Martin. dia, zona sudah mulai bergerak di sini. Smoke sudah dilontarkan ke arah kiri seperti yang tadi Doge bilang, dan satu orang dari Seroja berhasil men-take down satu pemain dari Martin. Langsung saja dipulangkan ke arah lobby. Tersisa 2 pemain dari Alter Ego. Tapi posisi dari Smith di sini agak kurang beruntung. Darahnya udah benar-benar sekarat juga dan harus melakukan healing terlebih dahulu. Yes, Dan betul kita lihat ini satu pemain Seroja udah mulai maju ke depan tuh. Udah mulai berani, tapi baik sekali ya dari Requiem ya. Langsung ditahan di situ dan tidak bisa maju ke arah depan. Uni Hati-hati Dika akan dimeledakan dan Requiem itu pas Kena banget. dong. Sebuah pengamatan yang sangat baik oleh jarak yang dilakukan oleh Uni dan sebuah shot terakhir ke arah Alter Ego. Seroja winner.